Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mas Rihulu. Sebelum saya memperkenalkan materi, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah monologis bahasa dan serta teman-teman saya yang saya banggakan. Baik, langsung saja pembahasan kami yaitu reduplikasi. Reduplikasi inilah merupakan proses pengulangan kata atau satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, reduplikasi ini merupakan mekanisme yang penting dalam pembentukan kata. Di sampingnya itu adalah ada afiksi, komposisi, dan akronisasi. Lalu meskipun reduplikasi terutama adalah masalah morfologi. Masalah apa? Masalah pembentukan kata, tetapi tampaknya ada juga reduplikasi yang menyangkut masalah fonologi, masalah sintaksis, dan masalah semantik. Sebelum itu, ada beberapa macam-macam pengulangan reduplikasi ini, yaitu reduplikasi fonologis. Nah, reduplikasi fonologis ini berlangsung terhadap dasar yang bukan akar atau terhadap bentuk yang statusnya lebih tinggi dari akar. Nah, status bentuk yang diulangi tidak jelas dan reduplikasi fonologis ini tidak menghasilkan makna gramatikal, melainkan menghasilkan makna leksikal, yang termasuk reduplikasi fonologis ini adalah bentuk-bentuk contohnya seperti ini: kuku, dada, pipi. Nah, bentuk-bentuk tersebut bukan berasal dari ku, da, dan pi. Jadi, bentuk tersebut adalah sebuah kata yang bunyi kedua suku katanya sama. Yang kedua, foya-foya, tubi-tubi, sema-sema. Nah, bentuk-bentuk ini memang jelas sebagai bentuk ulang, yang diulang secara utuh. Namun, bentuk dasarnya tidak berstatus sebagai akar yang mandiri dalam bahasa Indonesia. Kini tidak ada akar foya atau tubi sema. Yang kedua yaitu reduplikasi sintaksis. Nah, reduplikasi sintaksis ini adalah proses pengulangan terhadap sebuah dasar yang biasanya merupakan akar, tetapi menghasilkan satuan bahasa yang statusnya lebih tinggi daripada sebuah kata. Contohnya seperti suaminya benar-benar jantan. Yang kedua, jangan-jangan kau dekati pemuda itu. Sekarang reduplikasi semantis. Nah, reduplikasi semantis ini adalah pengulangan makna yang sama dari dua buah kata yang sinonim. Misalnya, ilmu pengetahuan. Ilmu ini ada dua bagian, yaitu alim, ulama, dan cerdik dan cikendia. Nah, kita lihat kata ilmu dan kata pengetahuan. Mereka memiliki makna yang sama. Kata alim dan ulama ini juga memiliki makna yang sama. Demikian juga kata cerdik dan kata cendekia tadi. Dan yang termasuk ke dalam bentuk semantis ini adalah bentuk-bentuk seperti segar, bugar, muda, belia. Baik, itu saja. Nomor 4 yaitu reduplikasi morfologis. Reduplikasi morfologis ini dapat terjadi pada bentuk dasar yang berupa akar, berupa bentuk grafis, dan berupa bentuk komposisi. Prosesnya dapat berupa pengulangan utuh atau pengulangan berupa bunyi dan pengulangan sebagainya. Sekarang kita masuk pada pengulangan akar. Kita lihat dulu apa itu pengulangan akar. Nah, pengulangan akar ini adalah bentuk dasar yang berupa akar. Mereka memiliki 3 macam proses pengulangan, yaitu pengulangan utuh, pengulangan sebagian, dan pengulangan dengan perubahan bunyi. Yang pertama itu pengulangan utuh. Artinya, bentuk dasar itu diulang tanpa melakukan perubahan bentuk fisik dari akar itu. Misalnya, meja, meja.
atau bentuk dasarnya meja. Kuning bentuk dasarnya kuning. Makan bentuk dasarnya makan. Sekarang nomor 2 itu pengulangan sebagian. Artinya yang diulang itu dari bentuk dasar itu hanya salah satu suku kata saja. Dalam hal ini suku awal kata disertai dengan pelemahan bunyi. Misalnya leluhur, bentuk dasar leluhur. Tetangga, bentuk dasarnya tangga. Jari, bentuk dasarnya jari. Lelaki, bentuk dasarnya laki. Perlu kita catat bentuk dasar dalam pengulangan sebagian ini dapat juga diulang secara utuh, tapi dengan perbedaan makna gramatikalnya, seperti leluhur, luhur-luhur, tetangga, tangga-tangga, jari, jari-jari, lelaki, laki-laki, peparu, paru-paru. Sekarang kita masuk pada nomor 3 itu pengulangan dengan perubahan bunyi. Nah, artinya bentuk dasar itu diulang tetapi disertai dengan perubahan bunyi yang berupa bisa bunyi ke vokalnya dan bisa pula bunyi atau bisa bunyi konsonan. Contohnya seperti bolak-balik, larak, lirik, langgak, longgok, kelap-kelip, corat-coret. Nah, sekarang keempat itu pengulangan dengan infiks. Nah, maksudnya adalah sebuah akar diulangi tetapi diberi infiks pada unsur ulangannya. Contohnya turun temurun, tali temali, sinar seminar, gunung gemenung. Sekarang kita masuk pada pengulangan dasar berafiks. Nah, pengulangan dasar berafiks ini kita tahu dulu di sini perlu diperhatikan adanya 3 macam proses afiks dan reduplikasi. Yang pertama, sebuah akar diberi afiks dulu, baru kemudian diulang atau direduplikasi. Misalnya pada akar lihat mula-mula diberi prefiksi prefiks. Mula-mula diberi prefiks menjadi melihat, kemudian baru diulang menjadi bentuk melihat-lihat. Nah, kedua sebuah akar direduplikasi dulu, baru kemudian diberi afiks. Misalnya akar jalan mula-mula diulang menjadi jalan-jalan, baru kemudian diberi prefiks menjadi berjalan-jalan. Nah, ketika sebuah akar diberi afiks dan diulang secara bersamaan, misalnya pada akar minggu diberi prefiks dan proses pengulangannya sekaligus menjadi bentuk berminggu-minggu. Nah, berikut ini dapat kita bicarakan proses bagaimana dengan afiks satu persatu. Yaitu 1. Akar berprefiks ber. Nah, ada 2 macam pengulangan akar yang berprefiks ber, yaitu pada akar mula-mula diimbuhkan prefiks ber, lalu dilakukan pengulangan sebagian dan diulang hanya akarnya saja. Contohnya berlari-lari atau dari berlari. Kedua, berteriak-teriak atau dari berteriak. Berjalan-jalan dari berjalan. Nomor 2 itu akar berkonfiks ber-an. Nah, akar berkonfiks ber-an ini seperti pada kata berlarian dan berkejaran. Direduplikasikan sebagian, yaitu hanya akarnya saja. Misalnya berlari-lari yaitu dari berlarian, berkejar-kejaran dari berkejaran. Sekarang kita masuk pada nomor ketiga, yaitu akar berprefiks me. Nah, akar berprefiks me ini seperti pada kata menembak dan atau menari.
dapat kita reduplikasikan hanya akarnya saja, tetapi ada dua macam cara. Pertama yaitu bersifat progresif, artinya pengulangan ke arah depan atau ke arah kanan. Dan yang kedua bersifat regresif, artinya pengulang kata ke arah belakang atau ke arah kiri. Contohnya seperti kelompok A adalah yang bersifat progresif dan kelompok B bersifat progresif. Nah, contohnya seperti menembak, dasarnya menembak. Nah, menari-nari pada dasarnya menari. Nah, baik, itu saja bisa jelaskan dan diteruskan oleh teman saya Sudarman Jebuah. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjelaskan kelanjutan materi kami, yaitu macam-macam pengulangan, di mana kata pengulangan ini dapat kita artikan sebagai proses pengulangan kata atau unsur kata, di mana kata pengulangan ini terbagi 4 golongan. Yang pertama pengulangan seluruh, kedua pengulangan sebagian, ketiga pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembumbuhan afiks, dan keempat adalah pengulangan perubahan fonem. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengulangan seluruh, di mana pengulangan seluruh ini ialah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses perubahan afiks. Misalnya sepeda bentuk kata dasarnya adalah sepeda dan bentuk kata pengulangannya adalah sepeda-sepeda. Atau contoh kedua adalah buku, di mana buku tersebut adalah sebagai bentuk kata dasar dan buku-buku adalah sebagai bentuk kata pengulangan. Yang kedua adalah pengulangan sebagian, di mana pengulangan sebagian ini adalah pengulangan sebagian dari bentuk dasar, dan dengan kata lain semua bentuk dasar tidak diulang seluruhnya. Contohnya dalam bentuk kata lelaki, di mana lelaki adalah bentuk kata dasar, dan ketika dijadikan dalam bentuk kata pengulangan menjadi lelaki-laki, maka lelaki-laki tersebut menjadi bentuk kata pengulangan. Atau contoh kedua, tetamu, di mana kata tetamu tersebut adalah bentuk kata dasar, dan ketika dijadikan ke dalam bentuk kata pengulangan menjadi tetamu-tamu, di mana bentuk kata dasarnya adalah tetamu dan bentuk kata pengulangannya adalah tetamu-tamu, dan bentuk tamunya adalah bentuk kata awal. Nah, apabila bentuk kata dasar berupa bentuk kompleks, maka dapat kita lihat dalam bentuk imbuhan atau afiksmen, di mana
ketika ditambahkan afiks mon adalah salah satu contoh bentuk kata mengambil, ambil ketika ditambahkan afiks mon. Kata ambil tadi ketika ditambahkan afiks mon dari belakang akan menjadi mengambil, di mana bentuk kata dasarnya adalah ambil dan bentuk kata pengulangannya adalah mengambil-ambil. Atau contoh kedua adalah baca, di mana kata baca adalah sebagai bentuk kata dasar, dan di mana ketika kata baca tersebut ditambahkan ke belakang afiks mon akan menjadi membaca-baca, dan membaca-baca tersebut menjadi sebuah kata pengulangan, dan baca adalah bentuk kata dasar. Nah, pada kata mengambil juga pada kata mengambil-ambil, nasal morfemnya tidak diulang pada ambil yang kedua. Karena mengapa? Karena bentuk asal kata mengambil adalah ambil, dan berawal dari vokal kata mengambil tadi, ambil, maka vokalnya berubah. Ketika vokalnya mengambil, maka berbeda cara pengucapannya atau cara penyebutannya mengambil dengan ambil. Ketika ambil bersifat kata perintah, dan ketika dibilang mengambil bersifat kata menyeluruh, atau atau berbeda dengan kata mengemasi-masi, di mana morfem di kata mengemasi-masi ini, morfemnya diulang pada ngemasi, di mana mun tadi adalah diulang kembali karena bentuk asal ngemasi berawal dengan konsonan. Bentuk asalnya bukan emas melainkan bentuk kemas. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan, dan pembahasan selanjutnya maka akan dijelaskan oleh teman kami Siwis. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba melanjutkan pembahasan kami bagian ketiga, pengulangan yang berkombinasi dengan proses penumbuhan afiks. Dalam golongan ini, bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses penumbuhan afiks. Maksudnya, pengulangan itu terjadi bersama-sama
dengan proses pembubuhan afiks dan bersama-sama pula mendukung satu fungsi. Misalnya, kata ulang kereta-keretaan berdasarkan petunjuk penentuan bentuk dasar nomor 2 ialah bahwa bentuk dasar itu selalu berupa satuan yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Dapat ditentukan bahwa bentuk dasar bagi kata ulang kereta-keretaan adalah kereta dan bukannya keretaan. Mengingat satuan keretaan tidak terdapat dalam pemakaian bahasa, yang menjadi masalahnya sekarang bagaimana proses terbentuknya bentuk dasar kereta menjadi kereta-keretaan. Ada dua pilihan. Pilihan pertama ialah bentuk dasar kereta diulang menjadi kereta-kereta, lalu mendapat bubuhan afiks an menjadi kereta-keretaan. Jadi prosesnya seperti berikut. Kereta-kereta menjadi kereta-keretaan. Beberapa contoh yang lain misalnya anak sama dengan anak-anakan, rumah sama dengan rumah-rumahan, gunung sama dengan gunung-gunungan, orang sama dengan orang-orangan, dan kera sama dengan kera-keraan. Nomor 4, pengulangan dengan perubahan fonem. Kata ulang yang pengulangannya termasuk golongan ini sebenarnya sangat sedikit. Di samping bolak-balik terdapat kata kebalikan, sebaliknya, dibalik, membalik. Dari perbandingan itu dapat disimpulkan bahwa kata bolak-balik dibentuk dari bentuk dasar balik yang diulang seluruhnya dengan perubahan fonem ialah dari A menjadi O dan dari I menjadi A. Contoh lainnya misalnya gerak sama dengan gerak-gerik, robek sama dengan robak arabi, serba sama dengan serbi-serbi. Di samping perubahan fonem vokal seperti terlihat pada contoh-contoh di atas, terdapat juga perubahan fonem konsonan, misalnya lauk sama dengan lauk pauk, ramah sama dengan ramah tamah, sayur sama dengan sayur mayur, tali sama dengan tali mali. Macam-macam pengulangan